Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya bena Adam, hadis qudsi, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya kalian menghadap kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Ya Allah, coba, bumi ini besar sekali jemaah, lalu penuh bumi ini dengan dosa kita. Summa lakitani la tusriku bi syai'a, yang penting kamu tidak datang menghadap aku bawa dosa syirik. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang bawa ampunan sepenuh bumi juga. Meskipun dosa kita sepenuh bumi ini, datang menghadap Allah, yang penting bukan syirik. Penting bukan syirik. Maka jika Allah berkehendak diampuni, maka diampuni kita. Allah datangkan ampunan sepenuh bumi juga. Tapi kalau kita mati bawa dosa syirik, itu yang bahaya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak ampuni dosa syirik yang dibawa mati maksudnya. Nah, kalau syirik tobat mati ya diampuni, ya. Syirik belum tobat mati, ya itu yang bahaya. Kemudian yang terakhir, masih banyak sebenarnya, cuman kita perbanyak aja nanti ya, tanya jawab ya, diskusi gitu, nggih, sharing. Yang terakhir saja, surah Al-An'am ayat 82. Nah, ini nggak kalah pentingnya ini. Dapat jaminan keamanan. Dapat jaminan keamanan. Allazina amanu, orang yang beriman. Nah, iman maksudnya apa? Tauhid kan? Akidahnya benar, tauhidnya benar. Walam yalbisu imanahum bizulmin, dan dia tidak mencampur adukkan imannya dengan kezoliman. Zolim yang dimaksud di sini syirik. Ulaika lahumul amnu, dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Wa hum muhtadun, dan dia akan mendapatkan hidayah. Keamanan maksudnya di sini adalah al-amnu tam, keamanan yang sempurna. Al-amnul kamil, kalau istilahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-amnul mutlak, aman di dunia. Jemaah, kita sangat butuh keamanan. Kita sangat butuh keamanan ini jemaah. Mau aman hidup kita? Nanti saya jelaskan. Saya jelaskan dulu tentang pentingnya aman ini. Aman di dunia, siapa yang jamin? Allah. Kita sangat butuh keamanan di alam barzah, di akhirat. Mulai dari alam barzah, aman. Siapa yang ngamankan kita? Allah. Nggak ada yang berani pukul-pukul kita. Malaikat nggak berani mukul kalau Allah nggak izinkan. Apalagi di dunia, nggak ada yang berani mukul kalau Allah nggak kasih izin. Di padang mahsyar aman, yang lain panas, kita aman. Melewati sirat, jembatan kecil bawahnya neraka menyala-nyala, yang lain bergerapakan, kita aman, selalu lewat selamat. Ulaika lahumul amnu, dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Apa kuncinya? Dua kuncinya. Satu, allazina amanu, surah Al-An'am 82. Allazina amanu, iman kita perbaiki. Walam yalbisu imanahum bizulmin, dia tidak mencampur adukkan imannya dengan kezoliman. Siapa yang selamat dari tiga jenis kezoliman, hidupnya akan aman di dunia dan di akhirat. Yang pertama, aman dari zolim kepada Allah. Apa itu zolim kepada Allah? Surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, Luqman 13. Syirik adalah kezoliman yang paling besar. Ya kenapa? Jelas zolim. Allah yang ciptakan kita, Allah yang hidupkan kita, Allah yang kasih kita rizki. Lah kok ibadahnya sama yang lain, mintanya sama yang lain, hatinya bergantung sama yang lain. Zolim kita sama Allah. Betul? Makanya syirik itu kezoliman yang paling besar. Pastikan satu, selamat dari zolim kepada Allah. Yang kedua, selamat dari zolim kepada diri kita sendiri. Dosa maksiat yang kita lakukan, kita sedang zolim sama diri kita. Yang akan hancur diri kita bukan orang lain, diri kita akan hancur dengan dosa maksiat kita.
Maka ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari sorga karena melanggar larangan Allah, langsung berdoa, Rabbana zolamna anfusana, Allah, kami telah menzolimi diri kami dengan dosa, dengan maksiat. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, Al-Jawabul Kafi, ada 20 lebih dampak dosa dan maksiat. 20 lebih dampak dosa dan maksiat. Ya Allah, ngeri kalau kita baca itu. Salah satunya nggak dapat keberkahan ilmu, ngaji nggak paham-paham. Padahal penyampaiannya sudah, dalilnya sudah terang, tapi nggak paham-paham. Itu bisa jadi ada yang konslet, ustadznya atau jemaahnya. Mungkin ustadznya nggak ikhlas atau jemaahnya yang nggak ikhlas. Makanya kalau mau dapat ilmu yang bermanfaat, ya ustadznya harus ikhlas, jemaahnya harus ikhlas. Al ilmu iza kharaja minal qalbi waqa ilal qalbi. Ilmu kalau keluar dari hati yang ikhlas akan masuk ke dalam hati yang ikhlas. Hati hanya bisa disentuh dengan hati. Barokah kita dapat ke ilmu. Jadi Rabbana zalamna anfusana, kita telah menzolimi diri kita dengan dosa dan maksiat. Banyak jenis dosa itu, ya Allah. Riba, kita zolim sama diri kita. Belum dosa mata, belum dosa telinga, dosa hati, tangan, kaki, ya Allah. Dan yang terakhir, penutup, pastikan diri kita selamat dari zolim kepada sesama manusia. Siapa yang tidak zolim kepada Allah, tidak zolim sama dirinya, tidak zolim kepada sama manusia, aman hidupnya, tenang hidupnya, bahagia hidupnya, enjoy, tenang, anything is running well, katanya. Apa kenan Pak Is? Semua berjalan baik-baik saja, katanya. Saya tutup, hati-hati zolim sama orang lain. Ada hadis Muslim, atadruna manil muflis, tahukah kamu manusia yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Kata sahabat, manusia bangkrut itu manusia yang enggak punya harta. La, bukan itu manusia yang bangkrut. Faqala Nabi SAW bersabda, innal muflisa min ummati, manusia yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Dalam riwayat yang lain wa hajjin wa jihadin. Orang yang datang pada hari kiamat menghadap Allah bi ahsadi amsalil jibal, menghadap Allah membawa pahala seperti gunung, solatnya seperti gunung, puasanya seperti gunung, zakat, jihad, hajinya bergunung-gunung pahalanya. Menghadap Allah bawa pahala seperti gunung. Pede dia, bergunung-gunung pahala saya, surga wah aku nane ini gitu. Pede, lupa di dunia dia suka zolim ini, suka zolim. Yang zolim-zolim di dunia datang nagih, mau bayar pakai uang nggak ada, banyak pakai pahala ini, ya? Mau pinjam di bendahara nggak ada bendahara waktu itu. Jadi pada hari kiamat punya hutang dia. Apa kata Nabi SAW? Wa qad satama hadza wa qadhafa hadza. Dia suka zolimi orang dengan mulutnya, sebar fitnah, sebar gibah, adu domba. Kalau sekarang mungkin, kalau ada tambahan, zolimi orang pakai jempolnya. Pakai jempolnya. Ini hati-hati, ini bisa jadi setan gepeng ini. Nah, bisa juga jadi sumber ilmu, ya, tergantung kita. Sebar fitnah, sebar kebencian dan lain sebagainya. Yang kedua, wa akala mala hadza, dia menzolimi harta orang lain. Hati-hati. 25 rupiah, ya, harta orang lain yang bukan hak kita, kita ambil atau kita tahan. Pada hari kiamat dia datang nagih, wasafaka dama hadza, dia menzolimi orang lain, menumpahkan darah orang lain. Orang nggak salah dibunuh. Wadaraba hadza, suka mukul orang lain, nggak ada salahnya orang dipukul-pukul. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka pada hari kiamat pahalanya yang bergunung-gunung diambil, dibagi ke orang-orang yang dia zolimi. Fa iza faniyat hasanatu qabla ayuk doma alai, habis pahalanya. Rugi tidak?
nggak sampai di sini Pak Amil, nggak sampai di sini. Iya, nggih. Bangkrut ini. Belum, tapi hadisnya belum rampung ini. Udah habis pahalanya kan? Yang ngantre masih banyak. Ya memang dia rajin sholat, rajin puasa, rajin dakwah, tapi suka zolim itu loh. Yang ngantre masih banyak. Apa yang terjadi? Ukhiza min khotoyahum, dosa orang yang ngantre, yang dia zolimi diambil. Faturiyat alai, dikasih ke dia. Sumaturiya finar, dilempar dia ke neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya Allah, jemaah. Maka apa kata orang Arab? Kun mazluman wala takun zoliman. Kalau memang kita harus memilih, jadilah orang yang dizolimi, jangan jadi orang yang menzolimi. Jadi kalau ada orang zolim sama kita, alhamdulillah, sedang transfer pahala ini gratis. Kalau dia nggak punya pahala, nggak apa-apa, dosa kita banyak. Dosa kita banyak, ada tempat kita buang. Makanya kalau ada yang zolim sama kita, lebih baik diem, jangan balas. Kenapa? Orang balas biasanya lebih. Iya. Kalau lebih, kita yang zolim sama dia. Kayak zolim itu kayak gini cuma. Ada yang mukul tangan kita. Nah, ya kan? Memaafkan lebih bagus. Membalas boleh dengan yang semisal. Boleh. Dalam Islam boleh. Memaafkan lebih bagus, balas dengan yang semisal boleh. Yang nggak boleh begini, kita dipukul gini, kita balas, lebihnya itu zolim. Ya. Ada yang ngomong ke kita, ente kalbun, katanya. Astagfirullah. Kita balas, ente kalbun rabies. Ya. Rabiesnya itu zolim. Rabiesnya itu zolim. Makanya kalau ada yang zolim, tenang sudah, alhamdulillah. Dulu Imam Ahmad, ketika dizolimi orang, dikasih hadiah, dikasih kado, dia terima kasih Pak, jazakallah khairan, dikasih kado. Ya. Baik jemaah, saya tutup. Jadi surah Al-An'am ayat 82, allazina amanu, orang imannya benar, akidahnya benar, tauhidnya benar. Setelah benar nggak cukup. Yang kedua, walam yalbisu imanahum bizulmin, dia tidak campur adukan imannya itu dengan kezoliman. Zolim yang tiga tadi, ya. Jangan zolim sama Allah, jangan zolim sama diri sendiri, dan jangan zolim sama sesama manusia. Ulaika lahumul amnu, aman hidupnya. Ya Allah, kalau Allah sudah kasih kita jaminan keamanan, siapa yang ganggu kita? Gempa saja nggak berani kalau Allah nggak izinkan, apalagi corona. Corona nggak berani kalau Allah nggak izinkan. Aman, tenang. Lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa kali mau dibunuh, nggak berhasil, Allah yang kasih keamanan. Sembunyi di gua Sur, orang kafir sudah di atasnya, tinggal lihat kakinya saja kelihatan Nabi. Allah yang amankan. Perang Badar jumlahnya cuma 300, orang kafir 1000. Logikanya kan habis. Allah yang kasih keamanan. Ya Allah, demikian. Sila. Nggih. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah subuh yang saya hormati, ini kajian yang sangat menarik bagi kita, karena tadi keimanan itu ya, memang ada hadisnya Al-Quran tuh Pak Ustadz ya, naik turun tuh selalu terjadi pada kita. Ketika saya menjadi kepala perpustakaan, saya 3 bulan mengundang beliau tuh tidak ganti-ganti, setiap Jumat khusus bahas ini. Ingat hanya beliau 3 bulan saya di perpustakaan tuh. Saya menjadi rektor kok nggak bisa di sini gitu loh. Itu tiap Jumat 3 bulan sama beliau tuh hanya khusus bahas masalah tauhid itu.